Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebaikan, kebajikan buat kita semua. Bahagianya diri ini bisa berbagi dengan harapan semoga bisa bermanfaat buat sesama. Oke ya. Di video kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang kerusakan-kerusakan pada komponen propeller shaft ya. Di mata pelajaran pemeliharaan sasis teknik kendaraan ringan khususnya kelas 11 SMK ya. Kerusakan pada komponen propeller shaft itu umumnya ada 4 yang utama ya. Yang pertama adalah universal joint macet atau rusak. Kerusakan yang sering terjadi pada propeller shaft yang pertama adalah universal joint macet atau rusak ini ya. Universal joint Anda ketahui bersama berbentuk seperti tanda plus yang di tiap-tiap ujungnya terdapat bearing ya, atau roller bearing, bearing bambu atau roller bearing. Bearing inilah yang akan mengaitkan batang propeller dengan yoke dan sleeve joint. Kerusakan yang paling sering terjadi adalah bearing-bearing yang ada pada universal joint ini karena berkarat akibat kurangnya pelumasan dan sering terendam air. Karat yang terjadi bisa mengakibatkan pergerakan bearing menjadi terhambat, macet hingga bisa jebol ya. Berikut beberapa kerusakan yang terjadi saat universal joint rusak. Jadi efeknya apa sih, gejalanya ya, bukan efek tapi gejalanya. Jadi kita tahu bahwa universal joint ini akan rusak atau sudah rusak karena ada beberapa gejala. Yaitu yang pertama, muncul getaran keras yang terasa hingga ke bodi kendaraan saat RPM tertentu. Muncul bunyi dan noise saat mobil bergerak maju atau mundur secara perlahan. Biasanya ada beberapa universal joint yang bisa diberikan pelumas secara berkala. Cirinya pada bagian joint terdapat katup atau nipple tempat untuk mengalirkan grease gemuk. Untuk menghindari universal joint cepat rusak, lakukanlah pemberian grease ya atau gemuk secara berkala. Kerusakan yang kedua, center bearing macet atau rusak. Kerusakan yang terjadi pada propeller shaft selanjutnya adalah ini, center bearingnya rusak ya atau macet. Center bearing biasanya hanya ada pada propeller shaft tipe 3 joint atau lebih ya. Jadi biasanya hanya ada pada propeller shaft tipe 3 joint atau lebih. Center bearing ini memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai penghubung, menstabil putaran poros, mengurangi beban puntir, dan meredam getaran yang timbul saat poros berputar. Kerusakan center bearing biasanya terjadi akibat faktor usia, siap pakai, dan akibat kerusakan universal joint yang tidak segera diperbaiki. Ya, katanya ketika universal joint rusak, getaran yang terjadi akan mempengaruhi kerja dan center bearing. Lama-lama putaran center bearing menjadi tidak stabil dan tidak center lagi ya. Namanya aja center bearing ya, jadi dia harus dalam posisi yang stabil dan harus posisi yang di tengah atau di centernya. Gejalanya, kalau center bearing rusak, muncul getaran keras yang terasa hingga ke bodi kendaraan di seluruh bodi putaran roda. Muncul body dan noise saat mobil bergerak maju atau mundur. Terus kerusakan yang ketiga, propeller shaftnya bengkok atau patah ya. Ini bisa terjadi kenapa ya? Biasanya penyebabnya adalah terbentur benda keras saat melintas di jalan berbatu dan berlubang. Selain itu, pengemudian yang kurang baik seperti membawa muatan berlebih dan memaksakan akselerasi mesin saat mobil berjebak ya, baik terjebakkan di kubangan juga kerap membuat propeller shaft ini melintir dan bengkok. Propeller shaft yang bengkok umumnya kerap menimbulkan getaran keras yang terasa di seluruh bodi saat mobil melaju. Bahkan tak jarang getaran juga kerap memunculkan bunyi keras yang bisa membuat khawatir ya. Jadi efek daripada propeller shaft yang bengkok bahkan terjadi patah adalah timbulnya ya getaran keras yang terasa di seluruh bodi saat mobil melaju. Kerusakan yang umum yang keempat pada propeller shaft, sleeve yoke atau cacat. Sleeve yoke merupakan bagian terhubung dengan output shaft transmisi. Pada ujung sleeve yoke biasanya terdapat oil seal ya.
seal oli yang akan mencegah oli transmisi bocor. Ketika sleeve yoke ausnya cacat, maka biasanya pada bagian transmisi akan muncul kebocoran oli transmisi. Jika belum parah, biasanya hanya berbentuk rembesan saja. Namun jika parah, maka oli biasanya menetes keluar. Kebocoran oli transmisi lambat laun bisa mengakibatkan oli transmisi habis. Efeknya tentu akan mempengaruhi komponen transmisi mobil dan membuat transmisi rusak parah. Karena itu, ketika terjadi rembesan oli transmisi, sangat disarankan untuk segera memperbaiki kebocoran tersebut sebelum kerusakan merembet ke komponen lainnya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi ada 4 kerusakan komponen pada propeller shaft. Yang pertama yaitu universal joint macet atau rusak, ya, dengan ada gejala-gejala muncul getaran keras, ya, dan muncul bunyi noise yang bergerak maju atau mundur saat mobil bergerak maju atau mundur. Kerusakan yang kedua, center bearing macet atau rusak. Walaupun center bearing ini biasanya terdapat hanya pada propeller shaft tipe 3 join. Terus yang ketiga, propeller shaft bengkok atau patah, ya. Ini yang paling fatal juga ya dari 4 macam kerusakan secara umum. Ya, ini bisa patah, bisa bengkok. Itu kenapa? Karena terbentur benda keras saat melintas di jalan berbatu atau berlubang. Pengemudian yang kurang baik, membawa muatan yang berlebih dan memaksakan akselerasi engine saat mobil terjebak di kubangan, ya. Juga kerap membuat propeller shaft ini melintir dan bengkok. Dan kerusakan yang terakhir adalah sleeve yoke aus atau cacat. Ya, aus cacat bisa mengakibatkan karena sleeve yoke-nya ini terhubung dengan output shaft transmisi, ya, maka bisa menyebabkan kerusakan pada propeller shaft secara umumnya. Oke, semoga penjelasan yang sangat singkat ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.